السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, segala puja puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam karunia, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak terhitung, nikmat tanpa batas. Di antara nikmat-nikmat yang telah Allah Jalla Jalaluh berikan kepada kita pada malam hari ini, kita masih mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, masih mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang dimana Allah Jalla Jalaluh telah mewajibkannya kepada kita. Setelah dimana pada bulan yang kemarin kita mendapatkan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang dimana amal soleh pada saat itu sangat mudah untuk kita kerjakan. Bahkan Allah Jalla Jalaluh berjanji berbagai macam janji di bulan tersebut. Tetapi tentunya kita di dalam masalah beribadah dan beramal saleh tidak terhenti setelah selesainya Ramadan. Kita tidak mau beribadahnya kita, beramalnya kita, mengenalnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh dikarenakan waktu yang khusus dan tempat yang khusus. Makanya pernah Al-Imam Qatadah mengatakan ketika ditanya oleh muridnya tentang kondisi manusia setelah Ramadan, bagaimana ketika bulan suci Ramadan begitu luar biasa bersemangat untuk beribadah, begitu bersemangat untuk melakukan amal saleh, tapi ketika selesai Ramadan mereka malah meninggalkan ibadah dan amal saleh tersebut. Kata Al-Imam Qatadah, inna qauman yata'abbaduna wa yatahajjuna fi Ramadan. Sesungguhnya kaum itu, satu kaum beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh ketika di bulan suci Ramadan, melakukan tahajud, melakukan qiyamul lail dan lain sebagainya. Fa idzan taha Ramadan taraku, tapi sayangnya ketika selesai Ramadan mereka malah meninggalkan ibadah-ibadah yang pernah mereka kerjakan pada saat datangnya Ramadan tersebut. Mereka malah tidak mau lagi untuk beramal. Faqala, kemudian Al-Imam Qatadah melanjutkan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Sungguh kaum itu atau suatu kaum sungguh sangat jelek
yang dimana mereka tersebut tidak mengenal Allah Jalla Jalaluhu secara benar. Mereka cuma mengenal Allah Jalla Jalaluhu ketika Ramadan saja. Selesai Ramadan, mereka tidak mau lagi untuk mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Ini kaum yang tidak benar. Ini kaum yang jelek seperti ini. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan perkataan seperti ini, Innallaha lam yaj'al li amalil mu'min ajalan dunal maut. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu tidak pernah menjadikan amalan mukmin itu ada temponya, ada batasannya, kecuali batasannya itu kematian. Jadi kita beramal, kita beribadah ini terus menerus, continue. Berhentinya kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, selesainya kita beramal jika kematian menjemput kita. Hal ini sesuai dengan firman Allah Jalla Jalaluhu dalam surah Al-Hajar ayat 99. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Jalla Jalaluhu, sampai yang namanya al-yakin, kematian menjemput kamu, menjemput kalian. Beribadah terus menerus kepada Allah sampai kematian itu tiba. Ya. Dan ini menguatkan lagi. Nah, kita tidak ingin kita beribadahnya tersebut ya dikarenakan waktu atau tempat atau temporary. Ramadan luar biasa bersemangat beribadah. Di Ramadan luar biasa untuk melakukan amal saleh. Tapi subhanallah, ketika selesai Ramadan, selesai juga amalan kita. Ingat Bapak Ibu, Ramadan yang kemarin yang kita dapatkan itu cuma sekedar madrasah, sekedar daurah, penataran. Kita ditatar oleh Allah Jalla wa'ala selama 1 bulan full, 1 bulan penuh, dibimbing oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan suksesnya amalan tersebut ketika kita sanggup untuk membawa amalan-amalan yang pernah kita kerjakan ketika bulan suci Ramadan tiba, kita bawa juga di luar Ramadan. Berarti menunjukkan bahwasanya kita sukses dalam masalah beribadah, diterima ibadah kita. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu jika sekiranya ketika Ramadan kita rajin ibadah, rajin melakukan amalan, rajin untuk melakukan satu perbuatan amal saleh, tapi selesai Ramadan kita tinggalkan, berarti kata para ulama itu sebagai isyarat jangan-jangan amalan kita selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan subhanallah, menunjukkan kesuksesan tersebut ya dengan cara amalan yang pernah dia lakukan selama Ramadan dia lakukan juga di luar Ramadan. Makanya disebutkan oleh para ulama, ayyuhal muslimun dawamu ala ma a'tadtum minal khairi fi Ramadan wala tanqati'u anhu wa khudhu minal amal ma tatiquna mulazamatahu wassabat alaih walau kana qalilan. Wahai muslimun, ya, kontinulah, terus meneruslah kalian melakukan kebaikan sebagaimana kalian melakukan kebaikan itu di bulan suci Ramadan. Jangan terputus dari beramal saleh dan beribadah dikarenakan selesainya Ramadan. Terus melakukan amalan sesuai dengan kemampuan kalian, terus istiqamah dalam beramal dan beribadah walaupun porsinya sedikit. Di Ramadan luar biasa kita beramal, tapi ketika selesai Ramadan porsi beramalnya kita itu berkurang. Itu tidak menjadi masalah. Subhanallah, ketika kita Ramadan, qiyamul lail kita 11 rakaat, 8 tarawih, 3 witir. Ketika selesai Ramadan,
Kita sedikit melakukan amal soleh berkaitan dengan qiyamul lail, cuma sebatas 3 rakaat, 2 qiyamul lail, 1 witir. Itu lebih baik, lebih bagus. Bukankah Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata ibunda Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mal ma tutiqun. Wahai manusia, kewajiban kalian untuk beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidaklah bosan sampai kalian bosan untuk beramal. Artinya Allah tidak bosan dengan kalian beribadah, kata Allah. Allah tidak bosan, selalu menerima amalan kalian sampai kalian itu sendiri yang bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallah wa inna ahabbal a'mal ilallahi adwamuha. Sesungguhnya amalan yang paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh adalah amalan yang terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Di antara amalan pada saat bulan suci Ramadan, qiyamul lail. Subhanallah, ini amalan sunnah, tetapi bukan berarti kita tinggalkan. Memang secara ilmu fikih, sunnah itu kan mengerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan tidak mengapa, ya. Tapi kalau sebagian ulama lain menerangkan bahwasannya sayang kalau meninggalkan amalan sunnah. Kita ketika Ramadan luar biasa, setiap hari melakukan qiyamul lail, tahajud, tarawih ini. Dan istilahnya kan cuma istilah saja itu. Tahajud, tarawih, qiyamul lail itu sama. Paling sedikitnya berapa rakaat? 3 rakaat. 2 qiyamul lail, salat malamnya, 1 witir. Dan itu kita bisa kerjakan di setiap hari kita. Subhanallah, ketika malam takbiran, yang pertama kali yang kita tinggalkan apa? Salat malam. Seakan-akan terlarang kita melaksanakan qiyamul lail pada waktu malam takbiran itu, pada waktu malam Id itu, ya kan? Padahal tidak ada larangan sama sekali. Subhanallah, malam pertama untuk meninggalkan qiyamul lail, waktu Idul Fitri. Witirnya pun juga ditinggalkan juga. Padahal subhanallah, ini amalan yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin dianggap terhormat, dianggap dekat, ya, kepada Allah Jalla Jalaluh, hidupkan malam dengan qiyamul lail. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan inna syarfal mu'min, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu, ya, bi qiyamil lail, dengan menghidupkan malam dengan ibadah salat. Itu kemuliaan seorang mukmin. Makanya Allah Jalla Jalaluh berfirman dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Bangkitlah engkau dari tidurmu untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat, hatta itu cuma 3 rakaat, 2 salat malamnya, 1 witirnya, tidak menjadi masalah. Meskipun sedikit. Mudah-mudahan nanti dibangkitkan kita semua ini dalam kondisi yang terhormat dan terpuji. Dan itu yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicinta oleh Allah Jalla Jalaluh, amalan yang terus menerus yang dia kerjakan, meskipun frekuensinya, volumonya itu berkurang. Yang tadinya 11 rakaat menjadi 3 rakaat saja. Nah, itu penting, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah. Termasuk juga membaca Al-Qur'anul Karim. Subhanallah, ketika Ramadan kita sanggup untuk menghatamkan Al-Qur'an itu sampai 3 kali
Ya. Nah, di luar Ramadan at least paling tidak dalam 1 bulan ini 1 kali kita menghatamkan Al-Quran. Dan kita tahu sunnahnya menghatamkan Al-Quran itu kapan? Setiap bulan. Setiap bulan. Berdasarkan hadis dari sahabat Jalil Abdullah bin Amr bin As, ketika datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bagusnya aku itu menghatamkan Al-Quran kapan?" Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli syahrin marrah." Setiap 1 bulan 1 kali hatam Al-Quran. Berarti 1 tahun berapa kali? 12 kali. Berarti setiap 1 hari apa? 1 juz. Karena Al-Quran itu 30 juz. Ya, one day, one juz. Bukan one day, one ayat, kedikitan. Ya, dan itu candaan jadinya. Ya, jadi candaan alif lam mim, tutup lagi Al-Qur'annya, kan seperti itu. One day, one juz. Dan itu bisa kita kerjakan, bisa. Kita tahu Al-Quran 1 juznya itu berapa lembar? 10 lembar. Berapa halaman? 20 halaman. Kita wajibkan diri kita tahu sholat ada 5 waktu. Habis sholat subuh misalnya, kita baca ya 2 lembar atau 4 halaman. Atau mungkin menjelang sholat zuhur, kita baca lagi nanti 2 lembar atau 4 halaman. Atau mungkin sebelum sholat asar atau setelah sholat asar, kita baca lagi 2 lembar atau 4 halaman. Begitupun juga maghrib, begitupun juga isya. Berarti dalam 1 hari sudah 1 juz kita menyelesaikan bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai kita ini ya rajinnya membaca Al-Quran itu ketika Ramadan saja. Tolong hidupkan rumah kita itu setiap hari dengan bacaan Al-Quran. Kata Nabi SAW, "Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran." Hiasi rumah kalian itu dengan membaca Al-Quranul Karim. Bukan menghiasi itu dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Ingat, syaitan baru lari dari rumah kita jika kita membaca Al-Quran di rumah kita. Baru syaitan bisa lari. Tapi dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran yang kita letakkan di dinding itu, kita nggak baca, kita cuma tempelkan sebagai hiasan di rumah kita, bukanlah membuat syaitan lari dari rumah kita. Itu sinetron, itu film. Seakan-akan syaitan lihat seperti ayat kursi di tembok misalnya, atau ayat-ayat yang lain ditempelkan di tembok, ya, syaitan kepanasan. Tidak seperti itu. Syaitan itu baru lari dari rumah kita ketika kita sanggup apa? Membaca Al-Quranul Karim di rumah kita. Makanya kata Rasulullah SAW, "Zayyinu buyutakum bitilawatul Quran faqra'u suratul Baqarah fa innaha tufiru syayatin." Hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran, ya, dan bacalah surah Al-Baqarah. Dengan kalian membaca surah Al-Baqarah, itu salah satu surah yang bisa mengusir syaitan-syaitan yang ada di rumah kita. Yang jelas kontinulah kita membaca Al-Quranul Karim dan amalan-amalan yang lainnya. Ibunda Aisyah pernah ditanya oleh Alqamah, semoga Allah Jalla Jalaluh meridai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Alqamah bertanya, "Ya Ummul Mukminin, kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ummul Mukminin, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana sih amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam? Kata Alqamah lagi, apakah Nabi SAW itu menghususkan hari-hari untuk beramal soleh, untuk beribadah? Apakah ada hari khusus Senin, Selasa, Rabu, Kamis? Apakah Rasulullah pernah menghususkan dalam beramal itu, dalam hari ini atau hari itu? Qalat, Ibunda Aisyah menjawab, la, kana amaluhu dima. Bahwasannya Rasulullah SAW ya tidak pernah menghususkan beramal di hari tertentu saja, tapi Rasulullah SAW itu beramal terus menerus, continue.
wa ayyukum yastati ma kana Rasulullah SAW yastati'. Dan kalian itu bisa beramal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beramal. Seakan-akan Ibunda Aisyah itu mengatakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap hari beramal, kalian pun juga bisa untuk melakukan itu. Ya, jadi kita tersebut wajib untuk mencontoh Nabi SAW. Rasulullah itu tidak pernah mengkhususkan waktu ini saja beramal, Ramadan saja banyak beribadah, hari ini saja banyak beribadah, hari itu saja banyak beribadah. Tidak pernah. Tapi Rasulullah itu setiap hari melakukan amal soleh. Dan kata Ibunda Aisyah, kalian ini bisa melakukan amalan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan bahwasannya para ulama membenci ya seseorang yang terputus amal solehnya. Ya, subhanallah. Seseorang cuma rajin tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah. Dia rajin cuma beramal di Ramadan. Selesai Ramadan dia tidak beramal lagi. Ini orang, kata Al-Imam Qatadah tadi, orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah secara benar. Orang yang mengenal Allah secara benar itu dia terus untuk beribadah, terus melakukan amal soleh. Ketika dia cuma menghususkan cuma Ramadan saja beramal, menghususkan cuma Ramadan saja untuk melakukan ketaatan, berarti dia itu belum paham, belum mengenal Allah secara benar. Seperti itu. Bahkan ada hadis dari Nabi SAW, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla Jalaluh meridai Abdullah dan ayahnya yang bernama Ammar bin As. Qala, berkata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, janganlah kalian ini seperti si fulan. Emang kenapa si fulan itu? Kana yaqumu minal lail fataraka qiyamul lail. Dia itu sudah bangun malam, tapi bukannya dia sholat, tapi malah meninggalkan sholat malam. Atau kadang mengkhususkan satu malam saja dia sholat, tapi malam-malam yang lainnya dia tidak sholat. Nah, jangan seperti si fulan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang masalah amalan yang perlu kita jaga adalah setiap baik amalan wajib ataupun amalan sunnah. Termasuk amalan wajib, subhanallah, ketika Ramadan kita begitu luar biasa untuk menghidupkan masjid dengan ibadah salat wajib ini. Dan kita tahu, bapak-bapak, laki-laki ini wajibnya untuk melaksanakan salat yang 5 waktu di mana? Di masjid. Itu kita pahami semua. Dan banyak dalil yang menerangkan itu. Bahkan Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di dalam surah At-Taubah, ciri khas orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, dia itu adalah orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itulah yang dianggap sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Dan kita tahu bagaimana salat berjamaah itu hukumnya wajib buat kita, buat laki-laki ini. Pernah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang buta ini, seorang buta. Dia datang kepada Nabi SAW, ya, meminta rukhsah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, laisa liqaidun yaqudunu ilal masjid. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Izinkanlah aku agar aku
mengerjakan sholat yang 5 waktu ini di rumah. Farukhisa, Rasulullah izinkan tadinya, ya, diizinkan oleh Nabi SAW. Ketika Abdullah ibnu Maktum yang buta ini berpaling dari Nabi SAW untuk meninggalkan Rasulullah SAW, Rasulullah memanggil lagi, ya Abdullah, ta'al, wahai Abdullah, kemari engkau. Kemudian Abdullah pun, ya, mendatangi lagi Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, atasma'un nida, apakah engkau mendengar suara azan? Ada yang memahami mendengar suara azan atau memahami waktu sholat. Ya, mungkin kalau hidup di negeri kafir tidak mendengar suara azan, tapi memahami tentang waktu sholat. Apakah engkau mendengar suara azan? Apakah engkau ini memahami waktu sholat telah tiba? Naam ya Rasulullah, aku mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Aku dengar dan aku mengerti tentang masuknya waktu sholat. Waktu sholat telah tiba. Apa jawab Nabi SAW? Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, tolong datangi masjid. Padahal ini buta. Dalam riwayat yang lain disebutkan, jalanan dari rumahnya Abdullah ibnu Maktum menuju masjid penuh dengan rintangan dan gangguan. Buta loh. Subhanallah. Tetap diwajibkan untuk datang ke masjid, ya. Dan pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya sangat luar biasa orang yang mengerjakan sholat yang 5 waktu ini di masjid. Subhanallah, sampai Nabi SAW mengatakan, salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama, lebih banyak pahalanya dibandingkan salat sendirian. Salat berjamaah 27, semakin banyak jamaahnya semakin banyak pahala yang didapatkan. Salat sendirian di rumah sah, dapat 1 pahala, tapi sekaligus dia berdosa meninggalkan salat jamaah. Ya, buat laki-laki yang sukanya salat di rumah, salatnya sah, dapat 1 pahala, tapi sekaligus apa? Sekaligus dia berdosa dikenakan meninggalkan salat jamaah di masjid. Dan kita-kita yang laki-laki inilah yang wajib untuk memakmurkan masjid. Dan kalau saya boleh bertanya kepada bapak-bapak ini semua yang hadir di sini, ini ibarat kata, kalau sekiranya di antara antum, di antara bapak sedang mencari pekerjaan, subhanallah, gaddar Allah mendapatkan 2 pekerjaan sekaligus, ya. Pekerjaan yang pertama atau kantor yang pertama, maktab yang pertama menawarkan gaji atau salary bulanan 27 juta. Sedangkan pekerjaan yang kedua ini atau kantor yang kedua menggaji cuma 1 juta. Bapak pilih yang mana? 27? Itu jelas 27 yang lebih banyak. Jika sekiranya di antara bapak memilihnya yang 1 juta, kita katakan apa dia itu? Hah? Misalnya di antara antum nih, loh Pak, nih 27, yang ini 1 juta. Anggap deh Ustadz, Anda pilih yang 1 juta aja. Kita bilang apa dia itu orang? Hah? Apa? Bahlul. Udahlah, ya kan, seperti itu. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ahmak as-safih alladzi tarakal jamaah. Hanya orang yang dungu, orang yang bodoh yang meninggalkan salat berjamaah di masjid ini. Subhanallah, selama Ramadan kita semangat menghidupkan masjid dengan ibadah salat. Tapi subhanallah, selesai Ramadan, hari Idnya saja 1 Syawal, salat subuh sudah sepi. Iya enggak? Isanya aja deh, isanya aja, malam takbiran isanya saja atau maghribnya sudah mulai berkurang. Iya kan? Belum lagi yang mudik, lain cerita sudah. Ya, subhanallah, ketika Ramadan, subhanallah kita paksakan harus di masjid, harus di masjid. Tapi ketika selesai Ramadan, tidak pernah lagi mau untuk memaksakan diri untuk datang ke masjid. Jangan kita ini beribadah, sholatnya tersebut cuma adanya Ramadan. Terus kita hidupkan masjid ini meskipun di luar Ramadan sekalipun. Dan ingat, kita yang laki-laki ini wajib untuk memakmurkan masjid.
dengan ibadah salat yang 5 waktu ini. Makanya jangan disia-siakan. Baik, kemudian selanjutnya supaya menjaga keistiqomahan kita, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa azakumullah, ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Untuk apa? Berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa seperti ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ya ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, Allahu Jalla Jalaluh, zat yang membolak-balikkan hati. Bahkan dalam hadis Ummu Salamah disebutkan bahwasannya Allahu Jalla Jalaluh, ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya hati kita ini bainal asabi rahman, ya, di antara jari jemarinya Allahu Jalla Jalaluh, ya, bahwasannya hati kita tersebut di jari-jarinya Allahu Jalla Jalaluh. Jarinya Allah sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yukallibu ma yasha, yang dimana Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tersebut meminta agar keistiqomahan tersebut selalu ada. Dan itu menjadi wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Salah satu zikir yang kita baca habis salat yang 5 waktu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seakan-akan kita tersebut meminta kepada Allah Jalla Jalaluh, ya Allah, berikanlah bimbinganmu dan petunjukmu kepadaku, tunjuki aku selalu, bimbinglah aku selalu agar aku ini selalu ingat kepadamu. Istiqamah dalam mengingat Allah Jalla Jalaluh. Termasuk juga bimbinglah aku ini agar aku ini selalu istiqamah dalam bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Termasuk juga, ya Allah, bimbinglah aku dan tunjukilah aku agar aku ini selalu bagus dalam masalah beribadah kepadamu. Subhanallah, ini doa. Dan jangan remehkan doa. Subhanallah, kita mungkin punya kekuatan, kita mungkin punya ikhtiar, kita mungkin punya daya, kita mungkin punya cita-cita. Tapi yang menentukan itu semuanya adalah Allahu Jalla Jalaluh. Maka oleh sebab itu, salah satu supaya kita ini terus istiqamah dalam amalan-amalan yang kita lakukan selama Ramadan, minta selalu petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluh, berdoa agar Allah Jalla Jalaluh selalu membimbing kita sehingga kita ini mudah untuk beribadah dan beramal saleh. Subhanallah. Dan banyak sekali tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita ini selalu istiqamah, ya, selalu mendapatkan petunjuk Allah Jalla Jalaluh, selalu di dalam ketakwaan, selalu terhindar dari yang namanya maksiat, durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat jalil Abdullah ibn Mas'ud, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, bimbinganmu. Bukan petunjuk dari seorang kafir kemudian menjadi Islam, tidak. Wabil khususnya petunjuk di situ kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-huda di situlah petunjuk ilmu dan amal.
Ya Allah, bimbinglah aku di dalam berilmu. Dan ketika berilmu, berikanlah petunjuk agar aku mudah untuk menjalankan dan mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wattuqa, ketakwaan. Kita minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Takwa itu artinya menghindari azab Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla Jalaluh dan sanggup untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan, mudah kita untuk menjalankan ketakwaan ini. Subhanallah, amalan apapun kita kerjakan, maksiat apapun tidak berani untuk kita lakukan. Nah, dengan kita berdoa di luar Ramadan pun juga seperti itu. Minta kepada Allah ketakwaan tersebut agar kita ini sanggup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan sanggup untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus wal afaf al-iffah, penjagaan diri agar jangan sampai jatuh ke dalam maksiat dan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Dengan banyak berdoa, niscaya kita tersebut akan apa? Menjadi manusia yang istiqamah, karena Allah selalu membimbing kita. Minta petunjuk, minta ketakwaan, minta ya berkaitan dengan mudahnya kita untuk beramal dan beribadah. Kemudian yang ketiga, agar kita ini mudah atau terus menerus istiqamah di dalam amalan yang kita lakukan selama Ramadan, kemudian kita bisa bawa amalan tersebut di luar Ramadan, hendaknya musabahatu ahlil khair, berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang baik. Ingat, di dunia ini teman itu penting, ya. Sebab teman orang bisa baik, tapi sebab teman juga banyak manusia-manusia yang jatuh ke dalam maksiat dan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka supaya kita ini terus menerus istiqamah, sanggup untuk menjalankan amal saleh dan ibadah, ya, selalu iltizam, ya, dengan apa yang kita lakukan ini berkaitan dengan kebaikan. Untuk menolong kita itu salah satunya supaya kita terus istiqamah, berteman dengan orang-orang ahlul khair, orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Seseorang itu di atas apa? Agama temannya. Falyanzur man yukhaliluhu. Kalau antum ingin menilai orang itu, tinggal lihat temannya. Siapa teman dia tersebut? Kalau dia berteman dengan orang yang baik, orang yang saleh, ahlu taqwa, ahlul khair, insya Allah dia juga orang baik. Tapi wal'iyadu billah, kalau jalannya tersebut dengan ahlul maksiat, orang yang suka durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh, jangan-jangan dia seperti itu juga. Ya, subhanallah. Makanya dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW mempermisalkan, memperumpamakan, ya, teman yang baik itu seperti apa? Hamil mis, penjual minyak wangi. Sedangkan teman yang jahat itu dipermisalkan apa? Seorang yang apa? Pandai besi. Ya. Subhanallah, bukan berarti pandai besi nggak boleh pekerjaan yang haram, tidak. Ini cuma perumpamaan saja, permisalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, kalau kita datang ke teman kita yang jual minyak wangi misalnya, subhanallah, kita masuk ke tokonya saja sudah apa? Sudah wangi, kita mencium wangi-wangian. Belum nanti ketika sampai di sana kita mungkin bisa beli minyak wangi dari dia, atau jangan-jangan dia memberikan hadiah buat kita minyak wangi tersebut. Ya, seakan-akan Rasulullah mengatakan teman yang baik itu seperti pedagang minyak wangi. Maksudnya dengan teman yang baik tersebut bisa jadi dia tersebut nanti ketika melihat kita salah, ya, dia akan menegur kita, akan membimbing kita, akan menunjuki kita.
Atau jangan-jangan kita ini karena kita tidak paham, tidak mengerti, ini orang baik, orang yang paham agama, kita pun bertanya dengan dia. Atau kalau toh mungkin kita tidak bertanya apa-apa, karena berjalannya sama dia, bergaulnya sama dia, bermuamalahnya sama dia, subhanallah, nama kita wangi, nama kita baik. Subhanallah, si fulan, masya Allah. Kenapa? Temannya si fulan, dia orang soleh. Tapi kalau pandai besi, subhanallah, antum masuk ke pabriknya untuk datang ke teman yang pandai besi tersebut, masuk ke pabriknya saja atau ke tempat kerjaannya saja sudah mencium aroma yang tidak sedap, aroma yang busuk, yang mungkin hidung kita ini nggak kuat untuk menciumnya. Belum lagi mendekati dia, jangan-jangan pakaian kita terbakar, terkena percikan-percikan api dari dia melakukan pandai besi tadi itu. Dengan dibakar besi, tahu-tahu percikannya tersebut menempel di baju kita atau mungkin di kulit kita, mengakibatkan kita terbakar juga. Nah, seakan-akan Rasulullah mempermisalkan seperti itu. Orang yang berteman dengan orang yang jahat, subhanallah, mungkin dia tidak melakukan perbuatan dosa sebagaimana teman yang jahat tersebut, tapi paling tidak orang akan menilai yang sama. Oh, dia bergaul dengan si fulan, pantasan. Padahal dia tidak melakukan perbuatan dosa itu, tidak pernah melakukan perbuatan maksiat itu, tapi berhubung bergaulnya dengan orang jahat, dinilai jahat juga. Atau bisa jadi nanti orang jahat ini mengajari dosa, mengajari bagaimana cara maksiat, mengajari bagaimana cara durhaka kepada Allah Jalla Jalaluh. Atau jangan-jangan nih orang awam tidak mengerti apa-apa, karena berteman dengan orang jahat, minta diajarin bagaimana untuk mendapatkan ilmu kejahatan itu. Waliyadzubillah. Makanya untuk menjaga keistiqomahan kita itu, cobalah kita ini kumpulnya, duduk-duduknya dengan orang yang baik. Subhanallah, kalau antum duduk-duduk sama kita semua ini di masjid, masya Allah, itu berpengaruh. Sangat mudah untuk melakukan ibadah, sholat berjamaah mudah, kemudian memanjangkan jenggot mudah, kemudian tidak isbal mudah, ya kan? Kemudian untuk iltizam, untuk istiqomah, untuk melakukan satu ibadah mudah. Tapi kalau antum kumpulnya itu sama orang-orang yang jahat, dengan orang yang maksiat, ya, antum akan terpengaruh. Makanya kan kita banyak mendapatkan teman, masya Allah, ini teman baik kok ditangkap KPK ya. Subhanallah, kumpulan teman. Subhanallah, kena kumpulan. Subhanallah, tadi pakaian baju biasa-biasa saja, biasa sehari-hari, mungkin gak mahal-mahal banget. Tapi ketika kumpul dengan orang-orang yang berjuis, orang-orang yang masya Allah pelamboyan, yang penampilannya itu keren-keren dengan harga yang mahal, ikut-ikutan juga seperti itu. Duit gak ada, uang gak ada. Cara satu-satunya dengan cara bagaimana? Mengambil hak orang lain, mengambil harta rakyatnya, korupsi. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena pengaruh teman. Makanya kata Nabi, kata pepatah Arab, ya kan? Al-bi'ah khattafah. Ya, satu pepatah Arab mengatakan al-bi'ah khattafah. Lingkungan itu bisa mencengkram kalian. Teman itu bisa mencengkram kita. Subhanallah, kalau kita ingin menjadi baik, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, tolong kumpulnya itu sama orang-orang baik. Kumpulnya itu sama ahlu taqwa. Kumpulnya itu sama orang yang suka untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jangan coba-coba kumpul dengan orang yang jahat, orang yang jauh daripada din dan agama. Kenapa? Itu akan berpengaruh terhadap diri kita juga. Nah, itu berkaitan dengan 3 cara supaya kita ini selalu istiqamah di dalam amalan, ya, amalan-amalan yang kita lakukan selama Ramadan kita bisa bawa di luar Ramadan juga. Yang pertama, jangan lupakan beramal, baik itu amalan wajib ataupun amalan sunnah. Meskipun ya itu sedikit, ya, meskipun itu nilainya sedikit, mungkin dianggap biasa saja. Salah satu di antara amalan juga, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, di bulan Syawal ini, kemarin Ramadan kita puasanya wajib, tapi bulan Syawal ini ada puasa sunnah. Nah, ini untuk menjaga
menjaga apa? Kestabilan kita dalam masalah istiqamah dalam beramal. Makanya Rasulullah memberikan spirit dan semangat agar kita berpuasa juga di bulan Syawal selama berapa hari? 6 hari. Dalam hadis Khalid bin Abdullah yang sering disebut dengan sebutan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana summa ba'a sittan min syawalin kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa 1 bulan full di bulan suci Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia tersebut seakan-akan seperti berpuasa 1 tahun. Maksudnya, ketika dia sanggup untuk berpuasa Ramadan 1 bulan full, kemudian 6 hari di bulan Syawal, ya, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala seperti berpuasa 1 tahun. Jangan tinggalkan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ini sebagai wujud untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beramal dan beribadah serta ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua, jangan lupa doa, meminta terus-menerus pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk beribadah, mudah untuk beramal saleh, termasuk diberikan bimbingan agar selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh, agar selalu memperbaiki tata cara ketaatan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang terakhir, kalau kita ingin selalu istiqamah dalam beramal dan beribadah, meskipun Ramadan telah meninggalkan kita, di luar Ramadan kita selalu beramal saleh dan beribadah, maka carilah teman yang baik. Kumpulnya kita ini, ya, bersama orang yang saleh, bersama orang yang taat kepada Allah, dan bersama orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini kira yang bisa disampaikan. InsyaAllah kita lanjut nanti habis salat Isya berkaitan dengan season yang kedua, yaitu tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa 'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita. Kita masuk kepada season yang kedua, yaitu berkaitan dengan tanya jawab. Fayatafadhal masyhura. Silakan Bapak. Masjid sama musalla itu sama. Yang tidak benar itu musalla yang ada di rumah. Cuma orang kadang menilai kalau ada musalla di rumah kita disebut rumah Islami. Tidak seperti itu. Ketika imamnya suaminya atau mungkin ayahnya, ya. Padahal yang Islami itu ketika ayahnya atau suaminya itu sholatnya itu di masjid, seperti itu. Tapi kita katakan di tempat kita ini kadang banyak istilah. Kalau yang belum dibikin Jumatan itu musalla. Tapi kalau yang sudah dibikin Jumatan, masjid. Di kampung lagi lain cerita, ada surau, ada langgar, ada apa lagi? Ya kan? Sebenarnya untuk salat Jumat itu sendiri kan, memang kalau madhab Syafi'i itu mensyaratkan harus 40 orang. Ya, seperti itu karena beliau atau mereka berpatokan dengan pertama kali Rasulullah bikin salat Jumat di Masjid Nabawi, ya. Masjid yang kedua yang ada di kota Madinah, karena masjid pertama itu Kuba, ya, baru masjid An-Nabawi tersebut. Itu Rasulullah ketika sholat Jumat pertama kali bikin pemakmumnya itu jumlahnya 40 orang.
Nah itu hujjahnya dan dalilnya. Sebenarnya untuk Jumatan itu 3 orang juga sudah cukup, seperti itu. Jadi kalau seandainya sekarang ini tempat ini dikatakan musola, ya ini masjid kita katakan. Musola sama dengan masjid. Allahu a'lam. Kecuali yang di rumah ya. Iya. 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 Iya, salat di masjid. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga hadis dari Sa'id bin Musayyib, ya, ketika itu ada seorang sahabat yang sedang sakit parah, dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Kemudian sahabat yang sakit parah ini bercerita tentang hadis Nabi SAW. Ala uhaditsukum hadisan. Aku ingin menceritakan kepada kalian satu hadis yang tidak lain, aku menceritakan ini tidak lain ihtisaban minallah, untuk mendapatkan pahala dari Allahu Jalla Jalaluh. Yang dimana isi daripada hadis tersebut adalah anjuran untuk sholat berjamaah di masjid. Ketika seseorang datang ke masjid dari awal ikut dengan imam, maka selesai sholat dia dalam kondisi diampuni. Ada sebagian lagi yang datang dalam kondisi terlambat, masbuk, sudah 2 rakaat baru datang, kemudian dia sempurnakan 2 rakaat yang sisa misalnya, maka dia dalam kondisi yang sama juga diampuni. Bahkan ada seseorang yang tidak dapat sama sekali jamaah, kemudian dia salat sendirian di masjid tersebut, maka kana kadzalik, maka pahalanya pun juga sama. Tapi intinya kita katakan tentu yang afdal itu yang ikut pertama kali dengan imam. Ya, fadilahnya apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, man shalla lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang salat ya 5 waktu ini bersama imam, fi jama'atin yudriku at-takbiratul ula, yang dia itu ikut takbirnya pertama imam itu, kutibat lahu bara'atan, maka dipastikan dia tersebut ditulis 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nar, terbebas lepas dari siksa api neraka, wa bara'atun minan nifaq, terbebas lepas dari sifat kemunafikan. Ikut dengan imam berapa? 40 hari 40 malam, tidak pernah terlambat sama sekali. Ikut selalu takbiratul ihramnya imam, seperti itu. Makanya ikhwan, subhanallah, waktu Ramadan kita begitu mudah untuk sholat yang 5 waktu di masjid. Tolong masjid ini dihidupkan dengan kita datang ke sini melaksanakan sholat yang 5 waktu ini, meskipun bukan di Ramadan lagi. Karena kewajiban kita sebagai laki-laki ini ya memakmurkan masjid, dan fadilahnya, pahalanya sangat luar biasa bagi mereka yang memakmurkan masjid. Wallahu a'lam. Ya Pak. Kalau sholat isya ba'diyah itu bisa disebut yang mulai. Ba'diyah isya tersendiri, tapi waktu pelaksanaan tahajud qiyamul lail itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah, itu sudah dimulai dari habis kita melaksanakan ba'diyah isya. Jadi habis isya ini sekarang ini sudah mulai untuk melaksanakan qiyamul lail tersebut. Sebagaimana yang kita lakukan pada waktu Ramadan kan? Tarawih itu dilakukan habis kapan? Setelah ba'diyah isya kan? Nah, Rasulullah pernah mengerjakan salat qiyamul lailnya termasuk witirnya di awal malam, pernah juga di pertengahan malam, pernah juga di penghujung malam. Jadi kalau sekiranya kita tidak bisa bangun malam, maka Bapak tidak mengapa untuk mengerjakan qiyamul lailnya sekarang ini. 2 rakaat 1 witir. Karena khawatir jika menunggu malam, khawatirnya tidak terbangun. Allahu a'lam. Yang jelas dari habis salat isya sampai menjelang subuh, itulah waktu kita menghidupkan qiyamul lail. Wallahu a'lam. Taib. Ya, Bapak. Ya, boleh. Salat yang kedua itu dianggapnya Bapak seperti melaksanakan salat sunnah. Tapi dengan catatan Bapak ikut dulu berjamaah di masjid. Nanti pulang ternyata istri antum atau anak perempuan antum belum salat misalnya, salat isya misalnya. Antum imami tidak mengapa. Tapi salat kedua antum itu dihukumi salat apa? Sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Betul. Kita bosan. Iya. Kenapa? Enggak ada pemakluman. Itu bahasa kinayah dari Rasulullah SAW. Artinya kita sendiri yang membuat bosan itu.
jadi futur. Makanya supaya kita jangan bosan, apa yang kita lakukan tadi, kita kerjakan amalan baik wajib ataupun sunnah meskipun nilainya sedikit. Yang kedua tadi apa? Banyak doa, minta pertolongan kepada Allah agar kita mudah untuk beribadah, ya, agar selalu diberikan petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga tadi apa? Supaya istiqomah, selalu berteman dengan orang yang baik, teman yang baik yang mengantarkan kita kepada kebaikan, yang menuntun kita kepada kebaikan. Subhanallah, seperti kita misalnya, ketika kita kumpul satu sama dengan orang baik, mudah nggak kita melakukan kebaikan? Tapi subhanallah, tapi kalau kita kumpul dengan orang yang jahat, kita nggak mungkin duduk-duduk seperti ini. Tidak mungkin rasanya. Pinginnya poya-poya, pinginnya adalah melakukan maksiat, durhaka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita tidak boleh bosan dalam masalah ibadah. Kita tidak boleh bosan dalam ibadah. Wallahu a'lam. Iya. 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 Ada 3. Betul. Kemudian sebenarnya banyak yang disebut para ulama ya, tapi yang penting itu 3 hal itu tadi. Nah, di antaranya tentunya juga selain daripada itu terus belajar dan belajar. Jadi kekurangan kita ini apa ini? Terus menambah ilmu. Dengan kita menambah ilmu, ketakutan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu itu semakin tambah. Bukankah Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu siapa? Para ulama. Subhanallah, dengan ilmunya dia tersebut tidak membuat dia menjadi putur. Subhanallah. Nah, 3 hal itu kiat ya, supaya kita jangan putur juga. Kadang rasa malas itu ada, siapapun. Tapi kita lawan rasa malas tersebut dengan cara bagaimana? Dengan kita banyak berdoa, meminta kepada Allah, kemudian juga kumpul dengan orang yang baik, kemudian kita lakukan meskipun itu sedikit, supaya jangan terputus seperti itu. Dan insya Allah keputuran itu hilang. Ya, boleh, nggak ada masalah. Antum misalnya, masya Allah berpuasanya, masya Allah, tidak hanya sekedar puasa 6 hari di bulan Syawal, Senin Kemis antum lakukan. Kemudian puasa Daud juga antum lakukan. Suatu saat antum mungkin merasa Senin Kemis saja deh dulu. Kemudian antum ganti dengan sedekah misalnya. Nah, itu nggak ada masalah seperti itu. Tapi jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ya kan? Jangan sampai ditinggalkan. Makanya kan ada sahabat Abdullah bin Amr bin As itu semangat betul dalam puasa. Minta wajibkan bahkan sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wajibkan atasku puasa selain Ramadan. Kata Rasulullah, 3 hari setiap bulan. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kalau begitu puasa Senin Kemis. Ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu. Kalau begitu puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak puasa. Kata Rasulullah sebelum dia bertanya lagi, jangan engkau tanya lagi, jangan meminta lebih lagi, karena engkau nggak bakalan mampu. Ketika masa tua, Abdullah bin Amr bin As merasa lelah, capek, ya kan? Menyesal betul betapa sombongnya dulu, ya kan? Sampai minta kewajiban, padahal itu sunnah, seperti itu. Nah, mungkin ada kalanya, ya kan, tahapan-tahapan kita ini merasa hati itu berat. Makanya segera kita untuk apa? Berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada kalanya kita itu seperti orang yang bimbang. Segera antum kumpul dengan orang yang soleh. Di situ nanti teman akan mengajak. Makanya kan penting. Subhanallah, Ustadz jarang datang, jarang mungkin bermuamalah sama antum. Tapi antum dengan antum yang lainnya ini sering kan? Ayo ini ada kajian, datang, antum WA, antum BlackBerry, ya, BB dan seterusnya itu. Sehingga membuat teman itu terpengaruh. Ya kan? Kalau Ustadz menyampaikan, mungkin ada yang tertarik, ada juga yang tidak tertarik. Tapi pengaruh teman itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa pengaruh teman itu. Makanya kalau kita belum kawin sekalipun, tolong cari pasangan yang betul-betul mendukung kita dalam berbuat baik.
Makanya kenikmatan dunia itu, subhanallah, yang pertama adalah qalbun syakir, jiwa atau kalbu yang selalu bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, walisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh, ingat selalu kepada Allah. Yang ketiga apa? Wal mar'atus salihah tu'inuka al-akhirah, perempuan yang saleh, istri yang salehah yang mendukung engkau untuk mendapatkan akhirat. Atau kalau ibu-ibu atau para wanita, suami yang saleh yang mendukung engkau untuk mendapatkan akhirat. Seperti itu. Subhanallah, suaminya mungkin malas-malasan, istrinya yang kadang bikin semangat. Istrinya malas-malasan, suaminya yang bikin dia semangat lagi untuk beribadah. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam. Satu lagi. Ya. Kalau lebaran itu ada 2 hari sehari. Kalau lebaran 1 hari, Idul Fitri. Habis lebaran boleh puasa langsung. Boleh, tanggal 2 Syawal boleh puasa langsung. Cuma ya nggak aci aja ya. Antum datang ke tempat orang disuguhkan lontong sayur, antum nggak makan. Antum bilang take away aja. Ya, dibawa aja. Ada yang begitu nggak? Kan makanya kita melihat kondisi juga. Nah, kalau sekarang ini kan sudah nggak ada yang panggil-panggil lagi kan? Tapi Pak Dani mau panggil nih habis ini. Lontong sayur ya. Ya, nah. Iya kan? Lontong sayur apa nasi uduk? Boleh nggak makan di masjid? Minum di masjid boleh nggak? Boleh-boleh aja ya kan? Seperti itu. Cuma habis makan dibungkus, kemudian ditaruh di tong sampah kan, seperti itu. Kapan Pak Dani? Ya, Lebaran nih ya. Tapi itu kita katakan, nah, tapi boleh Pak. Tergantung Bapak, kalau Bapak kira, oh ini Jakarta sepi kan, orang Lebaran sedikit misalnya pada pulang kampung semuanya, untuk datang sehari sudah cukup nih. Idul Fitri 1 Syawal kemarin, dari pagi sampai malam Bapak sudah keliling, besok sudah nggak keliling lagi misalnya. Nah, Bapak boleh puasa langsung tanggal 2-nya, nggak ada masalah, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau di daerah ini susah, banyak undangan ini, undangan itu, ya, subhanallah. Namanya undangan kan makan-makan itu. Gak mungkin, Pak, saya ngundang Bapak ya. Bapak datang ke rumah, kok nggak ada kue, nggak ada minuman, cuma ngobrol doang. Kita lagi puasa, kan masa begitu? Undangan gak mungkin lah, nggak ada makanan, kan seperti itu. Walhasil kita katakan dari tanggal 2 Syawal itu sudah dibolehkan kita untuk berpuasa sunnah, termasuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Tapi cukup ya? Ya. Ya. Hah? Ya? Pemakaman ini. Iya. Saya nggak tahu yayasan itu mengelola bagaimana. Nah, apa benar pemerintah sekarang kalau kita, ini saya nggak tahu aturannya ya. Yang sementara ini kan ada yang meninggal, tinggal pesan di karet, di kober dapat kuburan. Katanya sekarang ini harus pesan, apa begitu? Bukan Pak, jadi yang Kamboja ini dia hanya melayani kematian, pemakaman, membawa ke makam, kampung dan sebagainya. Jadi tempat makam kita Memilih sendiri. dia nggak menentukan. Tapi kemudian prakteknya itu di atas sunnah enggak? Nah, itu kan kurang tahu. Lebih bagus masjid kita Al-Falah. Nah, itu yang menjadi problem juga kan, seperti itu. Sebenarnya lebih bagusnya kan kaum muslimin setempat, kayak masjid kita ini, Masjid Al-Falah ini kan ada ambulan, alhamdulillah. Kemudian siapapun di antara kita yang meninggal akan diurusin. Iya Pak ya? Diurusin enggak Pak? Kalau ada yang meninggal sekitar sini. Insya Allah harus ada dong. Iya, janganlah. Kan kita nggak jelas itu. Kalau nggak jelas lebih bagus ditinggalkan Pak. Saya nggak tahu, saya pernah dengar itu. Cuma bagaimana pengurusannya, tanya yang paham, yang mengerti. Cuma secara hukum ini lebih bagus kita saja yang mengerti gitu loh. Itu lebih bagus, tentunya lebih utama, lebih selamat lagi. Lebih selamat. Kalau misalnya kita cuma nggak jelas begitu kan, paling tidak sesuatu hal yang sifatnya subhat, kita nggak tahu nih benar apa enggak nanti mengurusi kita ketika kita
meninggal dunia, kan kita tidak tahu. Tapi kalau teman-teman yang mengaji misalnya, paham, kita punya masjid sekarang seperti Masjid Al-Falah ini. Nah, insya Allah ke depan ada ambulan, ada pemandian, jenazah, pengkafanan lagi, dan itu gratis. Subhanallah, kita bisa iklan di sini, Pak. Siapa yang mau nyumbang kain kafan, kita sudah kumpulkan. Siapa yang siap untuk memandikan, semua kita bisa memandikan, bisa kan? Kemudian kalau dia orang susah, kita carikan tanahnya untuk menguburkan mayit tersebut. Bagaimanapun juga, ya, yang wajib untuk mengurusi jenazah itu siapa? Orang yang hidup. Orang yang hidup, yang meninggal tidak. Nah, khawatirnya sebagaimana di negeri kafir. Kalau negeri kafir memang jual beli kuburan. Nah, ini yang menjadi problem, muskilah ini kita katakan. Ya kan? Kita hidupnya saja sudah memikirkan kita mati. Kita hidup nih sekarang sudah beli kuburan, dicicil lagi, mahal harganya 15.000, 20.000. Waliyadzubillah. Kan seperti itu. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din, azani wa azakumullah, di masjid kita ini perlulah paling tidak paham, mengerti cara memandikan, mengkafankan, tentunya menyolatkan. Kalau dengar saya di sini juga jual beli kuburan. Administrasi, ya betul. Administrasi, ya kan? Iya kan, tapi bisa nego, bisa inilah maksudnya, tapi tetap masyarakat kan yang mengurusi. Maksudnya dalam artian begini loh, kita ada uang, itu sumbangan dari kita-kita juga, sumbangan dari kita-kita saja. Ketika ada yang meninggal dunia, keluarga yang meninggal ini sudah nggak ngurusin lagi, kita sebagai pengurus inilah yang mengurusi nanti dari A sampai Z-nya. Nah itu kan sudah aman, itu sudah boleh, nggak ada masalah. Bapak nanti setelah itu anaknya bapak, setelah itu cucunya bapak, boleh, nggak ada masalah seperti itu. Ya, nanti kita bahas lah masalah fikih. Ya, terakhir ya. 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 Iya. Ya, untuk semua yang berkaitan dengan itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Di antara kita kan pasti ada yuran, ada apa, mungkin nanti perpanjangan dari masalah kuburan tersebut misalnya, ya, atau berkaitan dengan tanahnya perlu ini, perlu itu nggak ada masalah. Yang penting kan larinya kepada masyarakat muslimin juga. Dalam konteks tanah wakaf itu ada yurannya untuk membayar tanah wakaf. Itu sukarela aja, ya sukarela aja. Artinya kan adapun ketentuan untuk memudahkan saja. Nanti kalau dibikin tidak nominalnya nggak ada, itu kadang orang seenaknya aja. Itu yang menjadi problem juga kan. Nah itu solusi-solusi itu adalah pasti. Itu nggak ada masalah yang demikian. Wallahu a'lam. Tapi cukup, sudah malam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.